Masih bab saum yang melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan, yaitu tentang jenis-jenis puasa. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, kemudian ada puasa yang hukumnya adalah makruh. Termasuk juga ada puasa yang hukumnya adalah haram. Yang pertama adalah tentang puasa yang hukumnya adalah wajib. Jadi selain bulan Ramadan yang telah kita lakukan sebulan penuh kemarin, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanan kita di akhirat nanti, juga ada puasa-puasa yang hukumnya juga adalah wajib. Di antaranya adalah puasa qadha. Yang disebut qadha adalah mekanisme syariah di mana suatu ibadah itu kan sesuatu hal tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, kemudian baru dilaksanakan di luar waktu itu qadha namanya. Jadi ada yang disebut dengan puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa bagi orang-orang yang mendapatkan rukhsas atau keringanan karena adanya uzur syar'i. Di antaranya yang pertama adalah orang yang sakit ya. Tetapi sakit di sini adalah sakit yang dimungkinkan untuk sembuh dan sakitnya cukup parah sehingga dia tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi itu yang disebut dengan orang yang sakit, kemudian dia dapat rukhsas keringanan ketika bulan Ramadan itu untuk tidak puasa. Tetapi kalau sakitnya sangat parah, kemudian secara medis itu tidak dimungkinkan lagi untuk sembuh, maka itu tidak wajib qadha bagi dia, tetapi cukup membayar fidyah saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sakit yang memang tidak kuat dia. Kalau melaksanakan ibadah saum tidak kuat. Kemudian ya yang namanya sakit kemungkinan bisa sembuh gitu. Nah, itu dapat rukhsah, dia boleh tidak puasa pada bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan yaitu bulan Syawal ini kemudian sampai bulan Sya'ban nanti, maka itu rentang waktu yang cukup panjang untuk dia mendapatkan rukhsah keringanan untuk untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan itu. Ada berapa hari? Ada 3 hari, ada 4 hari misalkan, maka pada saat itulah dia boleh untuk mengqadha, bahkan wajib, hukumnya wajib untuk mengqadha dari puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu. Kemudian bagi siapa lagi rukhsah itu? Yaitu bagi orang yang musafir. Jika pergian jauh, jaraknya jauh dari kalau dikilometerkan, para ulama menyatakan itu sekitar 90 km. Walaupun ada ikhtilaf itu tidak terlalu jauh. Minimal itu 90 km dia melaksanakan perjalanan, maka itu dibolehkan untuk untuk dia berbuka puasa di bulan Ramadan. Ada rukhsas syar'i, tetapi dengan catatan dia menghabiskan sebagian besar harinya. Jadi jangan sampai hanya berapa jam, 1 jam, mungkin dengan mobil yang baru yang sekarang baru keluar misalkan, kemudian dia melaksanakan perjalanan hanya kurang lebih 100 km, itu mungkin 1 jam cukup. Pak Bambang pulang ke Jawa itu dari sini ke Cirebon mungkin 1 jam itu, dengan kecepatan di atas 120 itu sampai 1 jam ke Cirebon. Dari sini ke Cirebon itu mungkin di atas 100 km itu. Itu bukan seperti itu. Apalagi sudah diniatkan dari pagi, kan? Dari pagi sudah diniatkan untuk tidak puasa pada hari itu, yaitu tidak boleh seperti itu. Baru nyampe Cikampek misalkan sudah sarapan pagi misalkan, karena alasannya sudah saya akan melaksanakan mudik gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Tetapi ada beberapa syarat itu kan, rukhsas itu ada beberapa syarat. Perjalanan memang perjalanan jauh, kemudian menghabiskan sebagian besar hari, kemudian memang tidak kuat dia kalau melanjutkan perjalanan itu, kemudian juga tidak ada niat dalam di pagi hari untuk berbuka itu.
Nah, perjalanan seperti itulah yang dengan syarat-syarat seperti itulah yang dibolehkan syarat-syarat untuk dia untuk dia berbuka. Kemudian di lain hari, itu wajib dia mengqadhonya. Ada tadi rentang waktunya dari mulai bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban itu. Dia wajib mengqadha puasa yang dia tidak laksanakan di bulan Ramadan itu. Kemudian wanita yang haid dan nifas, ini yang masih produktif itu ada, ya itu sudah sunatullah, perempuan itu selama bulan Ramadan biasanya ada mengalami haid dan itu wajib diganti di bulan yang lainnya. Juga termasuk wanita yang hamil dan menyusui juga sama. Itu kalau dia mengkhawatirkan terhadap kesehatan diri dan anaknya, maka dia dapat rukhsah untuk untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Tetapi tetap itu hukumnya adalah wajib mengganti di bulan-bulan yang lainnya setelah bulan Ramadan. Jadi puasa wajib itu salah satunya adalah puasa qadha Ramadan yang dia lewatkan. Kemudian yang wajib juga adalah puasa nazar. Seseorang yang bernazar itu wajib memenuhi nazarnya. Saya kalau sembuh dari penyakit ini, saya akan puasa 3 hari. Maka puasa 3 hari itu menjadi wajib bagi dia. Jadi jangan terlalu banyak nazar. Walaupun itu nazar itu ada beberapa ulama menyatakan itu kalau kita punya hajat, punya maksud, kemudian supaya gampang tercapai, yaitu dengan nadar katanya. Tetapi itu ya kalau terlalu sering memberatkan diri kita. Sesuatu yang sifatnya adalah sunnah kemudian menjadi wajib dengan adanya ucapan itu, nazar itu. Dan nazar itu sah kalau sudah diucapkan. Kalau belum diucapkan dalam hati saja itu tidak menjadi nazar. Jadi tidak wajib untuk dipenuhi. Tetapi kalau sudah diucapkan, saya akan menjadi wajib bagi dia untuk memenuhi nazar itu. Tetapi kalau masih dalam hati itu tidak termasuk nazar, tidak wajib dipenuhi. Kemudian puasa kifarat itu juga wajib hukumnya. Jadi seseorang yang melakukan beberapa pelanggaran syariah itu ada yang disebut mekanisme membayar kafarat atau bahasa kitanya kifarat. Di antaranya seseorang yang yang membatalkan puasanya dengan bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, itu kafaratul uzma. Dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, itu kifaratnya. Itu juga wajib dia laksanakan. Biasanya pengantin baru yang nggak kuat di siang hari bulan puasa kemudian melaksanakan persetubuhan dengan istrinya, maka si suami itu, bukan istrinya ya, si suami itu wajib dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat baru lari ke yang lain, yaitu dengan memberi makan sebanyak 60 orang fuqara wal masakin. Tetapi harus ditempuh dulu mekanisme yang tadi, berpuasa 2 bulan itu berturut-turut. Tidak kuat juga, yaitu baru lari ke yang kedua itu. Kemudian kalau dia bersumpah demi Allah, gitu kan. Di awal pernikahan ini perempuan cerdas-cerdas sekarang itu bikin perjanjian ditulis itu bahwa si suaminya tidak boleh poligami lagi, nikah lagi, tidak boleh poligami gitu. Cerdas orang anak-anak sekarang, perempuan sekarang. Bikin ditulis surat perjanjian bahwa setelah menikah tidak akan menikah lagi kepada perempuan yang lain. Nah, kemudian cerdas juga dia itu. Kalau cuma ditulis saja kan nggak jadi hukum katanya dalam fikih itu. Jadi kalau ditulis saja itu kan, tidak dibacakan, itu tidak jadi hukum dalam fikih itu. Makanya perempuan yang cerdas itu ditulis kemudian dibacakan. Demi Allah, setelah saya menikah ini, sah akad nikah ini, maka saya tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, itu jadi itu seperti itu.
Nah, laki-laki juga cerdas juga itu kan, lihat hukum fikih itu. Ada kafaratun nazri, kafaratun nazar, kafarat apa? Sumpah. Kafaratul yamin. Jadi orang yang melanggar sumpah itu cara menebusnya dengan apa? Yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin. Dan juga dengan apa? Atau dengan apa? Dengan melaksanakan saum selama 3 hari. Ya ringan sebetulnya 3 hari puasa. Tapi itu hukumnya adalah wajib ketika apa? Ketika dia melanggar sumpah itu. Jadi ada puasa wajib itu selain puasa bulan Ramadan, juga ada puasa yang wajib adalah puasa qadha, kemudian puasa nazar, kemudian puasa kafarat atau puasa kifarat tadi. Ada kafaratul uzma, kemudian ada kafarat tadi. Di antaranya adalah dia wajib berpuasa selama 3 hari kalau dia melanggar sumpah dan nazar. Kemudian ada puasa yang hukumnya adalah haram. Ini di antara puasa yang hukumnya adalah haram, ya jelas yaitu puasa ketika Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini hukumnya adalah haram. Kemudian puasa pada hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Itu juga sama, hukumnya adalah haram. Jadi dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian ditambah dengan hari tasyrik 3 hari pada hari Idul Adha, berarti selama berapa? Kalau Idul Adha berarti 10, 11, 12, 13, 4 hari itu. Itu waktu yang haram untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian siyamud dahri, puasa sepanjang tahun. Puasa terus selain yang tadi yang 4 tadi, yang 5 hari ada Idul Fitri, kemudian 3 hari hari tasyrik, juga dia berpuasa terus menerus. Nah, itu tidak boleh dengan cara haram. Ketika itu membahayakan dirinya. Kondisi fisiknya sudah lemah tapi terus puasa. Nah, seperti itu merusak dirinya. Atau ada hak-hak orang lain yang diabaikan. Istrinya masih muda misalkan itu kan, jadi lemah dia berpuasa terus. Nah, itu hal-hal seperti itu menyebabkan dia haram melaksanakan siyamud dahri, berpuasa sepanjang tahun berarti. Tetapi kalau tidak hilang tadi asbab tadi, dia masih sehat misalkan, masih muda-muda seperti kita gitu. Kemudian fisiknya masih kuat gitu kan, kemudian tidak ada hak-hak orang lain yang diabaikan, maka itu tetap itu hukumnya adalah sunnah siyamud dahri itu. Kemudian yang puasa termasuk haram atau ya puasa yang tidak boleh itu adalah puasa pada yaum syak, hari syak. Jadi puasa ketika itu ada syak ragu-ragu. Ini sudah masuk bulan Sya'ban atau bulan bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Di sekitar tanggal 30 atau 29 bulan Sya'ban. Itu yaum syak, itu juga tidak boleh kita berpuasa. Kemudian ada ulama yang menyatakan bahwa puasa di pertengahan bulan Sya'ban sampai masuk bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan. Nah, itu juga termasuk puasa yang hukumnya adalah tidak boleh. Tetapi keharaman itu hilang dengan catatan yang pertama adalah sudah menjadi kebiasaan. Jadi dia sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin Kamis misalkan, atau puasa bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah, yaitu 4 bulan. Ya termasuk bulan bulan Rajab misalkan. Kemudian dia terus-terusan selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bahkan 3 bulan itu dia berpuasa. Jadi di bulan Sya'bannya pada tanggal 15 ke sana,
menjelang Ramadan, nah berarti 15 hari berikutnya dari mulai pertengahan bulan Sya'ban itu tetap dia hukumnya adalah sunnah melaksanakan ibadah saum. Tetapi kalau tiba-tiba saja tanggal 25 itu yang tidak boleh seperti itu. Tetapi kalau berpuasanya dari mulai tanggal 15-nya itu sudah terbiasa, sudah rutin, nah itu tidak hilang keharamannya. Atau dia sering puasa Senin Kemis, tidak biasa, sudah terbiasa, itu tidak haram hukumnya, tetap itu disanjurkan, disunahkan. Atau puasa qadha, lupa itu punya hutang puasa berapa hari, 3 hari misalkan, kemudian ingatnya ketika sudah pertengahan bulan Sya'ban, yaitu boleh seperti itu, tanggal 20 misalkan sampai 23 dia berpuasa, itu dia tidak masalah seperti itu. Itu puasa yang diharamkan, tidak boleh. Kemudian ada puasa yang hukumnya adalah makruh. Ifradu yaumal jum'ati bisaum. Di antaranya adalah menghususkan diri berpuasa pada hari Jumat. Tidak digabung dengan hari Kamis dengan hari Sabtu. Nah, itu juga makruh hukumnya. Bukan haram ya, makruh. Kemudian berpuasa pada hari Hari Sabtu saja. Nah, itu juga sama. Atau hari Ahad saja, itu juga sama. Di sebagian riwayat menyatakan itu juga sama. Itu tidak boleh hanya menghususkan puasa pada hari Sabtu maupun hari Minggu saja. Tetapi kalau Sabtu Minggu itu boleh, karena itu menyelisih pengagungan agama Yahudi dan Nasrani. Biasanya hari raya mereka itu hari Minggu, hari Ahad, itu hari untuk Nasrani kan, kemudian Yahudi hari Sabtu. Kalau dua-duanya kita puasa dari hari Sabtu dan Minggu itu tidak masalah, boleh itu hukumnya. Tetapi kalau hari Minggu saja atau hari Sabtu saja itu yang tidak boleh, atau hari Jumat saja. Tetapi ketika ada yang disunahkan berpuasa pada hari itu, maka itu boleh. Seperti apa? Seperti hari Arafah tanggal 9. Kebetulan hari raya Idul Adha-nya adalah tanggal 10. Hari Sabtu misalkan. Berarti tanggal 9-nya kita disunahkan untuk berpuasa Berpuasa Arafah. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi harinya hari Jumat saja misalkan puasanya. Kemudian hari Sabtunya adalah hari Hari Idul Adha. Nah, itu hari Jumat saja, itu boleh seperti itu. Walaupun lebih afdal kita berpuasanya ya dari hari Kamis gitu kan. Hari Kamis, kemudian yang disebut hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 hari Arafah. Itu lebih afdal. Tetapi kalaupun kita hanya berpuasa pada hari Jumat saja, itu boleh seperti itu. Dengan catatan ada tadi, kalau ada perintah seperti itu. Atau hari Asyura 10 Muharram. Hari kebetulan 10 Muharramnya itu hari Jumat, dan kita misalkan tidak terbiasa berpuasa misalkan, kecuali hari-hari yang memang itu hari-hari yang memiliki fadilah besar untuk melaksanakan ibadah puasa. Tanggal 10 Muharram, tanggal 9 Arafah, kita berpuasa pada hari itu, khusus hari Jumat saja itu boleh seperti itu. Itu ada puasa yang dimakruhkan hukumnya. Kemudian ada puasa yang hukumnya adalah sunnah. Nah, ini. Jadi yang namanya sunnah kalau dilaksanakan dapat pahala, kemudian kalau ditinggalkan tidak berdosa. Hanya jelas kita kehilangan fadilah atau keutamaan. Karena dalam satu hadis Rasul menyatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu ta'ala wajahu 'anin nari sab'ina kharifan." Barang siapa berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Ini fadilahnya berpuasa, walaupun itu puasanya adalah satu hari.
Jadi fadilah atau keutamaan daripada puasa sunnah itu menjauhkan diri kita dari apa? Siksa api neraka selama 70 tahun. Satu hari, bayangin. Kemudian termasuk apa? Termasuk salah satu asbab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada beberapa puasa-puasa sunnah hukumnya dan itu memiliki fadilah yang besar. Salah satunya adalah sebagai syarat untuk apa? Untuk lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa melaksanakan atau mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan apa? Dengan amal-amal sunnah hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam hadis qudsinya. Jadi salah satu asbab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita memperbanyak ibadah puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah itu? Nah, di antaranya adalah shaum yaum Arafah, puasa hari Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah tadi. Jadi tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum sebelum pelaksanaan Idul Adha. Kita kurang lebih 2 bulan lagi itu kan kita akan ya mudah-mudahan umur kita disampaikan Allah kepada bulan Zulhijjah dan kita bisa melaksanakan ibadah, salah satunya adalah ibadah puasa pada hari Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Dalam satu hadis para sahabat bertanya ketika itu, suila Rasulullah SAW, ditanyakan kepada Rasulullah pada saat itu, an shaumi Arafah, dari puasa Arafah. Faqala, maka Rasul menjawab pertanyaan itu, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu melebur, menghapus dosa selama 2 tahun. Ya. Tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang. Jadi salah satu fadilah daripada puasa Arafah itu adalah menghapus dosa selama 2 tahun. Ini luar biasa. Jadi berusahalah paling tidak tadi 1 hari kita melaksanakan ibadah puasa di hari Arafah tanggal 9-nya saja misalkan. Yang lebih afdal lagi ya dari awal itu kan. Tidak ada hari yang lebih utama di antara 1 tahun itu kata Rasulullah adalah dari hari-hari di mana tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sehingga lebih afdal kita berpuasa pada hari-hari itu dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi paling tidak itu minimal itu ya tanggal 9 Zulhijjah kita melaksanakan ibadah shaum. Atau tanggal 8, 9 misalkan. Karena tadi misalkan hari tanggal 9-nya bertepatan dengan hari Ahad misalkan, atau hari Sabtu atau hari Jumat, sehingga digabungkan antara Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Minggu dengan Ahad. Nah, itu karena masalah seperti itu. Kemudian puasa hari Asyura wa Tasu'a. Jadi puasa hari tanggal 10 bulan Muharram dan juga hari ke-9-nya yaitu Yaum Tasu'a. Jadi 9 dan 10 Muharram. Ini juga termasuk puasa sunnah. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW shoma yaum Asyura, berpuasa pada hari Asyura, wa amar bisamihi, dan memerintahkan berpuasa pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Fadilahnya kata Rasulullah, yukaffiru sanatal madiyah, menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi berusahalah kita ketika umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sampai bulan Muharram nanti, maka pada tanggal 10-nya kita berpuasa ya minimal satu hari. Lebih afdal lagi dari mulai tanggal 9 kata Rasulullah. Di dalam sejarah Rasul itu meninggal sebelum menemui Muharram berikutnya, sehingga ada hadis
lain baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Andai hidup saya sampai tahun depan, kata Rasulullah, pasti la asumanna, pasti saya akan berpuasa pada yaumut tasi' tadi, yaumut tasu'a. Jadi maksudnya kalau umur saya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun depan, menemui bulan Muharram tahun depan, maka saya pasti akan berpuasa pada tanggal 9 Muharramnya. Jadi 9 dengan 10. Hanya dalam sejarah dikatakan lakinnahu sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum Muharram yang disabdakan tadi, Muharram berikutnya. Jadi sudah meninggal Rasulullah sebelum menemui Muharram tahun yang berikutnya. Tetapi jelas itu sudah disabdakan Rasulullah, dan itu hukumnya adalah sunnah, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini sudah populer, maklum bahwa Rasulullah yataharra, menganjurkan shaumal itsnaini wal khamis, berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena tu'radul amalu yaumal itsnaini wal khamis. Dihadapkan Allah, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita itu pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu, kata Rasulullah, maka saya akan lebih cinta, lebih suka, lebih senang ayyuradu amali wa ana shaimun. Dilaporkan amalku itu wa ana shaimun, dan aku dalam kondisi kondisi berpuasa. Jadi ini termasuk salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah untuk senantiasa kita berpuasa hari Senin dan Kamis. Karena amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari Senin dan Kamis. Dan alangkah bagusnya, mulianya, afdolnya kalau ketika amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dalam keadaan shaum atau berpuasa. Kemudian shaumu salah satu ayami min kulli syahrin, berpuasa setiap 3 hari pada setiap bulan, yaitu yang disebut yaumul biyad, hari-hari putih, hari-hari terang. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi bulan purnama itu kan. Bulan itu malam itu terang benderang. Itu tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Tentu berdasarkan penanggalan Hijriah, bukan Masehi. Sehingga pada tanggal-tanggal itu bulan purnama biasanya tanggal 14 itu kan. Kemudian hari-hari terang disebutnya. Dan itu kita dianjurkan pada tanggal 13, 14 dan 15 untuk melaksanakan ibadah saum. Ausoni khalili, kata seorang sahabat yaitu Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ausoni khalili, kekasihku siapa? Rasulullah SAW itu berwasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 hal. Yang pertama adalah siyami salasati ayamin, berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan. Itu tanggal 13, 14, 15. Itu wasiat Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Kemudian warakatul duha, salat duha minimal berapa rakaat? 2 rakaat setiap hari berarti. Wa in utira qabla an anama, melaksanakan salat witir sebelum tidur. Nah itu diantara wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, dan itu justru juga sama diwasiatkan kepada kita, kepada umat Rasulullah SAW. Diantara yang 3, yang pertama adalah melaksanakan ibadah saum selama 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 yaumul bid. Kemudian melaksanakan senantiasa salat salat duha, walaupun itu 2 rakaat. Kemudian kita dianjurkan Rasulullah untuk setiap malam kita melaksanakan sholat sunnah witir. Di sini qoblaan anama, sebelum tidur. Itu bagi yang kuat yakin bangun di penghujung malam, ya
lebih baik sebagai penutup malam. Berarti salat witirnya di akhir. Di awal juga boleh, habis salat Isya kemudian ba'da Isya, karena kemungkinan tidak bisa bangun malam misalkan salat sunat tahajud jam 4 misalkan, maka itu boleh pada waktu awal malam. Berarti selesai selesai salat Isya kemudian ba'da Isya kemudian salat sunnah witir, boleh seperti itu. Yang jelas itu tidak boleh salat witir dalam dua witir dalam satu malam. La witrani fil lail, tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jadi boleh di awal, boleh di akhir, seperti itu. La witrani fil lail, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian ini di bulan Syawal ini juga termasuk ada sunnah berpuasa, yaitu melaksanakan ibadah saum selama 6 hari. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Dan ini fadilahnya juga sangat besar. Rasul menyatakan man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, kasyamid dahri kullihi, maka pahalanya adalah seperti dia berpuasa selama setahun penuh. Jadi dalam agama kita, dalam agama Islam itu setiap amal itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat minimal. Jadi kalau berpuasa Ramadan selama 30 hari itu dikalikan 10 berarti berapa hari? 300 hari. Berarti kurang lebih berapa bulan? 10 bulan. Kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal ini, berarti 6 kali 10 berarti 60, berarti kurang lebih 2 bulan. Jadi itu pas selama setahun berarti hitungannya. Sehingga tepat sekali apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa barang siapa berpuasa berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal ini, maka pahalanya seperti dia berpuasa selama setahun penuh. Kemudian berkaitan dengan puasa bulan Syawal ini ada komentar dari Imam Nawawi tentang puasa Syawal ini, tentang hadis Syawal ini. Jadi barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala selama setahun penuh. Bagaimana kalau dia mengakhirkan puasanya di bulan Syawal ini? Maksudnya ada yang melaksanakan puasa itu di awal bulan Syawal, berarti tanggal 2 sampai tanggal 7. Kemudian ada juga yang memilih mengambil waktunya di pertengahan misalkan, atau di akhir-akhir bulan Syawal ini. Qala ashabuna wal afdalu an tusama sittatu mutawaliyatan aqiba yaumil fitri. Berkata para ashab dalam mazhab Syafi'i, wal afdalu, ini yang paling afdal adalah antusama sittatu mutawaliyatan aqiba yaumil fitri. Yang paling afdal melaksanakan puasa bulan Syawal ini adalah terus menerus dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Jadi mutawaliyatan, terus menerus aqiba yaumil fitri, setelah hari Idul Fitri. Berarti tanggal 2 sampai dengan tanggal 7. Fa'in farraqaha, ini aw akharaha an awaili Syawalin ila awakhirih hasalat fadilatul mutaba'ati li'annahu yasduqu annahu asba'ahu sittan min Syawalin. Nah, bagaimana kalau memisahkannya atau mengakhirkan puasanya itu bukan di awal bulan Syawal, tetapi yang jelas masih masuk bulan Syawal. Hasalat, kata Imam Nawawi, itu berhasil, maksudnya boleh, dan masih mendapatkan fadilah untuk mendapatkan pahala daripada qasyamid dahri kullihi tadi. Karena apa? Karena dia benar-benar melanjutkan puasa daripada bulan Ramadan ke bulan Syawal tadi. Tsumma atba'ahu sittan min Syawalin, masih termasuk tadi dalam konteks hadis tadi gitu.
Jadi termasuk apa? Termasuk dia melanjutkan bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, walaupun bulan Syawalnya itu di pertengahan atau di akhir. Karena apa? Karena alasannya hadis tersebut bersifat umum. Jadi selama bulan Syawal saja itu ya dibolehkan itu. Bukan hanya di awal bulan Syawal saja. Kemudian yang disebut nyawalan bahasa Sunda di kita itu bahwa hurufnya adalah huruf atop. Atop apa? Summa. Jadi summa asbahu itu kan. Wa fit taghyiri bi summa itu kan. Imaun ila husul fadli bi shaumi sittin minhu wala fi asnaihi. Konteks hadis tersebut menggunakan summa, memberikan isyarat bahwa berpuasa 6 hari bulan Syawal mendapatkan fadilah walaupun dilakukan di pertengahannya. Jadi tanggal 15 ke sampai berapa? Sampai 21 Syawal. Nah, itu masih mendapatkan apa? Fadilah daripada puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi boleh saja kita berpuasa Syawal itu di awal tanggal 2 sampai tanggal 7, atau mungkin di akhir bulan Syawal atau di pertengahan bulan Syawal. Yang jelas 6 harinya itu di bulan Syawal bisa dipisah-pisah, misalkan Senin Kamisnya aja kita berpuasa selama 6 hari, yaitu boleh seperti itu. Yang jelas masih puasa di bulan Syawal selama 6 hari dan kita mendapatkan fadilah hadis tadi. Kemudian bagaimana hukumnya niat bulan Syawal digabung dengan apa? Puasa wajib. Nah, ini yang sering ada pertanyaan. Apakah boleh gitu kan? Niat apa? Qadha Ramadan, dia punya hutang puasa Ramadan kemarin, kemudian digabungkan dengan apa? Dengan niat puasa bulan Syawal. Nah, ini terjadi ikhtilaf para ulama, bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf. Di mana ada yang menyatakan bahwa seseorang yang niatnya ganda, double, niat puasa wajib tadi qadha, kemudian digabung dengan niat puasa sunnah, nah, itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa dia mendapatkan pahala ganda, wajib dapat, kemudian sunnah juga dapat. Jadi gugur kewajiban qadhanya, kemudian juga dia juga mendapatkan pahala sunnah puasa bulan Syawal. Kemudian ada juga pendapat daripada Imam Abul Hasan As-Samhudi yang menyatakan bahwa yang sah hanya salah satunya. Nah, apakah yang wajibnya atau yang sunnahnya tadi. Kemudian yang ketiga pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa itu hanya dua-duanya tidak sah justru. Jadi kalau kita menggabungkan dua niat itu, niat puasa wajib kemudian digabungkan dengan niat puasa sunnah. Ya, lebih khusus lagi kalau di bulan Syawal berarti niat mengqadha puasa atau puasa nazar tadi kemudian digabungkan dengan niat puasa bulan Syawal. Kata Imam Nawawi itu menyatakan bahwa itu tidak mendapatkan pahala dua-duanya, kosong, hampa berarti. Jadi percuma kita melaksanakan puasa di bulan Syawal kemudian digabungkan dengan puasa wajib tadi qadha. Kata Imam Nawawi, inna wahuma lam yahsul lahu syai'un minhuma. Apabila digabungkan niat dua-duanya, yang wajib dengan yang sunnah, kata Imam Nawawi, lam yahsul lahu, tidak berhasil baginya syai'un apapun minhuma dari kedua-duanya. Jadi mubazir kata Imam Nawawi kalau menggabungkan dua niat yang wajib dengan yang sunnah, kecuali yang sunnah dengan sunnah itu boleh. Nah, di dalam pengambilan hukum dalam mazhab Syafi'i itu yang dipegang adalah pendapat Imam Nawawi. Nah, ini. Jadi karena apa? Karena Imam Nawawi itu dalam mazhab Syafi'i itu adalah mujtahid fatwanya. Jadi semacam juru bicaranya. Kalau beliau yang menyatakan seperti itu, maka ya itu yang dipegang sebetulnya. Jadi walaupun ada ikhtilaf pendapat ulama ini misalkan seperti tadi Ibnu Hajar menyatakan, Imam As-Samhudi menyatakan seperti itu, kemudian ternyata Imam Nawawi berkomentar seperti itu, bikin statement seperti itu, maka yang dipegang adalah pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi, karena beliau dalam mazhab Syafi'i adalah mujtahid fatwanya, juru bicaranya. Jadi ya kita pegang aja pendapat siapa? Pendapat Imam Nawawi yang menyatakan bahwa
kita harus memilih mana yang puasa kita itu mana yang wajib dengan yang sunnah. Jangan digabung antara niatnya antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Jadi kalau niat puasa Syawal sunnah nyawalan, ya puasa sunnah itu bulan Syawal. Kemudian kalau niatnya kita mengqadha Ramadan yang kemarin, ya kita niatkan bahwa itu puasa wajib qadha Ramadan. Jadi jangan digabung antara puasa sunnah dengan puasa wajib niatnya. Nah, itu jadi ada puasa kalau disimpulkan dari pembahasan tadi, ada puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan jelas, kemudian puasa qadha, kemudian puasa nazar, kemudian puasa kifarat. Kemudian ada puasa yang diharamkan. 2 Idul Fitri, dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian hari tasyrik. Nah, itu haram kita melaksanakan ibadah puasa pada hari-hari itu, gitu kan. Kemudian ada Yaumus Syak, puasa pada hari Syak, yaitu akhir bulan Sya'ban. Kemudian pertengahan bulan Sya'ban sampai tibanya bulan Ramadan, tapi dengan catatan dia tidak melazimkan puasa pada hari-hari itu. Tetapi ketika dia melaksanakan atau terbiasa melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka itu gugur ke makruhan atau keharaman seperti itu. Atau dia mengqadha puasa Ramadan yang tahun lalu, nah, itu tetap dia sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Kemudian ada puasa yang hukumnya adalah makruh. Saya koreksi ya, tadi. Jadi cuman itu yang diharamkan. Kemudian ada puasa yang hukumnya adalah makruh, yaitu menyendirikan hari Jumat berpuasa, kemudian hari Sabtu saja, itu juga sama. Tetapi kalau digabung antara Jumat dengan Sabtu, itu hilang kemakruhannya, itu boleh, bahkan itu sunnah. Kalau berhubungan dengan puasa sunnah yang lainnya. Kemudian ada puasa yang makruh juga adalah, nah ini tadi yang saya koreksi, yaitu berpuasa sepanjang tahun. Dengan catatan tadi hukumnya makruh kalau membahayakan dirinya atau dia melalaikan kewajibannya kepada orang lain. Syamud dahri, puasa sepanjang tahun. Tetapi kalau itu hilang ilat itu, maka itu tetap itu puasa hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada puasa-puasa hukumnya adalah sunnah, yaitu puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan 9 Muharram. Kemudian pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Bahkan itu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, maka itu adalah hukumnya adalah sunnah. Kemudian termasuk puasa yang disunnahkan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi memperbanyak puasa di bulan-bulan haram, 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, itu juga hukumnya adalah sunnah hukumnya. Ada pertanyaan? Sudah masuk waktu isyraq.